Halo, selamat sore. Hari ini saya akan melakukan penggantian oli motor dengan menggunakan oli Pertamina Enduro 4T yang SAE-nya 20W50. Dan saya harus meninggalkan oli dengan SAE 10W40 dan saya memutuskan tidak menggunakan lagi oli 10W40 karena hal yang saya alami adalah selalu terjadi slip coupling. Nah, padahal secara spesifikasi di sini tertulis Jaso MA2 dan Enduro hanya Jaso MA saja. Bisa kita lihat APSL Jaso MA, tetapi herannya menggunakan Jaso MA, yang penting SAE-nya 20W50, saya jarang sekali mengalami slip coupling. Sebenarnya saya sudah nyaman dengan Top One, ini oli Top One, dan saya sebenarnya bisa menjadikan ini oli yang bisa kita pakai dalam jangka panjang. Namun saya tertarik mencoba Enduro karena sudah kemasan baru di mana ada logo VR46 dari Valentino Rossi Racing Team. Selain itu banyak komentar di YouTube yang mengatakan cairan olinya sekarang berwarna kuning. Jadi sekarang kita ganti dulu olinya dan nanti kita akan review bagaimana hasil atau kinerja dari Pertamina Enduro 2050 ini. Kita buka dulu baut pembuangannya. Ini adalah baut pembuangan. Dan ini tadi saya sudah kendorkan dan sekarang kita akan drain oli bekas oli lamanya. Kelebihan dari baut samping pada saat menguras oli, maka kita tidak sulit menjangkaunya dan bautnya bisa langsung kita tarik seperti ini dan tangan kita tidak terkontaminasi oleh oli lamanya atau oli yang sedang berada di dalam mesin. Pengalaman beberapa kali mengganti oli yang drainnya di bawah mesin, itu pasti tangan kita kena oli bekas atau oli yang sedang kita mau drain. Kondisinya seperti itu, hitam. Dan jika teman-teman perhatikan bagian sini itu seperti tabung, itu tinggal kita miringkan saja motornya dan olinya akan keluar lebih banyak lagi. Ini saya coba miringkan ya, kita tarik dulu sedikit. Oke, kita miringkan seperti ini motornya. Nah, itu lebih banyak lagi yang keluar. Saya sendiri tidak pernah mengganti oli di bengkel. Saya mengganti sendiri oleh karena saya memperhatikan setiap detail dalam penggantian oli, termasuk tidak menyemprot mesin dengan bertekanan. Kemudian saya juga selalu merawat baut dan washernya. Ini bautnya selalu saya perhatikan apakah ulirnya masih bagus. Jadi saya juga membeli satu baut cadangan seperti ini dan saya selalu memeriksa kondisi dari washernya apakah masih tebal atau tidak. Selain itu saya juga sering membersihkan ini dengan tisu atau kain yang bersih. Baru kemudian kita pasang. Sekarang kita akan memasang kembali baut drainnya. Saya sudah bersihkan seperti ini. Dan kita akan memasangnya kembali. Jadi kita putar dengan tangan dulu supaya bautnya tidak selek. Kita bisa merasakan dratnya dulu. Dan jangan lupa washernya juga ya, karena kalau tanpa washer pasti olinya akan rembes dari sela-sela baut dan mesin. Setelah tidak bisa diputar dengan tangan, kita kunci dengan kunci shock 12.
saya pause dulu videonya karena ini perlu 2 tangan. Oke, ini sudah selesai. Saya sudah kunci, sudah keras. Kita bisa bersihkan sisa oli di bawahnya supaya nanti kita tidak kaget, kita pikir akan rembes, padahal itu adalah sisa oli. Oke, sekarang kita akan mengisi oli barunya. Membuka lubang pengisian oli juga saya tidak pernah langsung menggunakan tang seperti ini, karena ini bahannya plastik, lama-lama akan lecet. Jadi saya alas dulu dengan kain atau tisu seperti ini, baru kita gunakan tang, lalu kita putar. Oke, pastikan ada karet penahan atau perapat dari penutup ini, karena kalau tidak ada karet ini maka kita akan sulit menguncinya dengan rapat. Jadi karet ini seperti karet perapat juga ya. Oke, sekarang kita akan masukkan olinya, dan untuk pertama kalinya saya akan melihat oli enduro yang berwarna kuning. Kita buka dulu tutupnya. Tadi videonya saya pause karena membuka tutup ini sangat keras, jadi saya menggunakan 2 tangan barulah ini bisa terputar. Tetapi anehnya cincinnya juga ikut dengan tutup botolnya, ini seperti ini. Saya tidak tahu produksi sekarang seperti ini ya. Jadi cincinnya ini kan biasanya bisa dikletek, dan karton di dalamnya ini, kertas, bagian kertas itu juga nempel di bagian atas, padahal ini harusnya hologram, sehingga hologramnya saja tidak terlihat. Bagaimana ini caranya? Oh, ini dia. Nah, logo Pertamina-nya mulai terlihat. Saya robek saja langsung begini. Oke, sekarang kita tinggal tuang, dan inilah enduro warna kuning dengan kemasan baru. Wah, benar-benar warna kuning, dan ini berarti enduro telah meninggalkan ciri khasnya selama berpuluh-puluh tahun dengan warna biru ataupun hijau gelap. Saya berharap performa motor saya kembali seperti semula, tidak gagal shifting atau slip coupling, dan juga yang paling penting nyaman dikendarai. Oke, saya percepat saja videonya. Selama menuang oli ini sampai habis, ada satu ciri khas yang bisa kita dapatkan atau cium, yaitu aroma dari cairan olinya yang seperti bau permen karet, dan bau ini terasa lebih tajam dari sebelumnya pada saat oli ini masih berwarna biru atau hijau tua. Oke, saya rasa cukup. Sekarang kita akan tutup kembali. Ini juga kita rasakan dengan tangan dulu. Setelah mentok, kita alas dengan kain atau tisu seperti ini, baru kita keraskan, tapi jangan terlalu keras. Oke, sudah cukup. Nah, setelah selesai penggantian oli, saya akan mencoba motor ini dan melihat performanya. Oke, kita akan nyalakan. Semoga karakternya kembali seperti dulu.
nantikan video reviewnya di video saya yang berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel saya. Semoga channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.